Hallo, guten Morgen. Wie geht es euch? Alles gut? Dankeschön. Heute Morgen möchten wir über Deutsch lernen und wir möchten über trennbare und untrennbare Verben lernen. Also hari ini kita akan belajar tentang kata kerja trennbar dan kata kerja untrennbar. Ini adalah materi bagi siswa-siswi kelas 12 SMA, khususnya kelas 12 bahasa dan juga lintas minat bagi 12 IPA maupun IPS pada semester ganjil. Nah, untuk mengetahui apa itu trennbar dan untrennbar, perhatikan penjelasan berikut. Trennbare Verben atau kata kerja yang dapat dipisahkan. Trennbare Verben adalah kata kerja yang mempunyai dua bagian kata, yaitu awalan dan infinitif atau kata dasar. Pada saat dikonjugasikan atau dirubah, awalan kata kerja tersebut harus dipisahkan dan diletakkan pada akhir kalimat. Nah, pengucapan kata kerja ini selalu mengalami tekanan suara atau aksen. Jika membuat kalimat dengan satu kata kerja yang terpisah, maka awalannya harus dipisah dan diletakkan pada bagian akhir dari kata kerja tersebut atau pada kalimat yang nanti disusun. Nah, kecuali pada kalimat yang menggunakan kata kerja modal atau modal verben. Nah, yang dimaksud dengan terpisah adalah penulisan awalan dari kata kerja tersebut. Tidak semua awalan harus dipisah dari kata kerja pada kata kerja dasarnya, tetapi semua awalan baik yang ditulis terpisah maupun tidak terpisah memiliki arti yang berbeda dengan kata dasarnya. Nah, kata kerja yang termasuk kata kerja trennbar adalah kata kerja yang diawali dengan awalan atau prefix dalam konteks bahasa Jerman, yaitu ab, bei, hin, weg, an, ein, los, zu, auf, fest, mit, zurück, aus, her, vor, zusammen. Kenapa dikasih tanda strik seperti ini? Itu artinya sebentar nanti dihubungkan atau digabungkan dengan kata kerja infinitif atau kata kerja dasar. Nah, contohnya, abfahren, anstehen, ausmachen, beibringen, eingeben, loslassen, mitmachen, nachdenken, herkommen, hingehen, vorstellen, wegwerfen, zuschauen, zurückbringen, und so weiter, dan lain-lainnya. Nah, contoh kalimat singkatnya kita gunakan di bawah ini adalah anstehen. Perhatikan kata anstehen. An itu adalah merupakan dari awalan, yang kedua. Sedangkan stehen itu adalah infinitif atau kata dasarnya. Nah, disusun dalam bentuk kalimat seperti ini. Ich stehe an der Kasse an. Perhatikan, an yang kedua ini adalah maksud dari awalan dari kata anstehen. Nah, selanjutnya kita lihat contoh-contoh yang lain. Nah, sebelumnya ini adalah konjugasi atau perubahan dari kata kerja trennbar verben yang dapat dipisahkan. Diingat untuk menyusun kalimat dalam bahasa Jerman, kata kerjanya atau akhiran atau dalam konteks bahasa Jerman kita sebut dengan endung disesuaikan berdasarkan subjeknya. Artinya, masing-masing subjek sudah memiliki akhiran atau endung dari kata kerja yang dimaksud. Nah, contoh yang pertama di sini ada kata subjek ich. Kita gunakan kata trennbar yaitu einkaufen. Ich kaufe. Kata dasarnya atau stamnya adalah kauf, ditambah akhirannya adalah e, jadinya ich kaufe. Tapi karena kata yang dimaksud adalah kata kerja trennbar yaitu einkaufen, maka kita sebut ich kaufe ein atau du kaufst ein, RCS kauft ein, wir kaufen ein, ihr kauft ein, sie kaufen ein. Nah, ich endungnya adalah e, du adalah st, RCS adalah t, wir adalah en, kemudian ir adalah t,
dan she adalah N. Oke, lanjut. Kita bisa lihat kalimat yang lain. Nah, berikut ini adalah contoh dalam penggunaan kalimat dengan menggunakan kata kerja trend bar. Yang awalan yang pertama yang digunakan adalah ab. Abfahren. Wann fährt der Zug ab? Kapan kereta api itu berangkat? Nah, perhatikan yang perlu diingat, untuk menyusun kalimat dengan menggunakan kata kerja trend bar, entah itu kalimat positif, negatif, atau kalimat tanya, akhir atau awalan atau prefix ini selalu berada di bagian akhir. Nah, contoh kata yang kedua, sebelumnya ini adalah kalimat tanya dengan menggunakan kata Fragewörter atau kata tanya. Nah, untuk membentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kita juga bisa menggunakan kata kerja sebagai fungsinya sebagai kata tanya. Nah, yang berikut kata ankommen. Der Bus kommt 1 Uhr im Bahnhof an. Perhatikan tetap awalannya berada di posisi akhir. Atau yang berikut adalah anrufen. Er ruft seinen Sohn an. Jadi bisa diperhatikan di kalimat-kalimat ini juga sudah ada arti bahasa Indonesianya. Kita lanjut. Ini contoh berikutnya. Die Zeichnung stellt ein junges Mädchen dar. Dari kata darstellen. Kita bisa lanjut, nanti contoh-contoh ini bisa dipelajari. Yang bagian akhir dari contoh ini ada contoh yang pertama di sini ada hin. Hingehen. Wo gehen Sie hin? Dia menggunakan kata tanya atau Fragewörter wo. Nah, terakhir bagian akhir dan kita lanjut di bagian yang kedua khusus untuk penjelasan tentang untrennbar. Untrennbar. Untrennbare Verben atau kata kerja yang tidak dapat dipisahkan. Untrennbare Verben adalah juga kata kerja yang mempunyai dua bagian kata, namun tidak dapat dipisahkan apabila dikonjugasikan. Pengucapan kata kerja ini tidak mengalami tekanan suara atau aksen. Jadi diingat, sekalipun ini memiliki awalan atau prefix, tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah, kata kerja yang termasuk untrennbare Verben adalah kata kerja yang diawali dengan awalan atau prefix berikut. B, emp, ent, r, g, mis, ver, dan ser. Beispiel, contohnya bekommen, empfehlen, entlassen, erreichen, gehören, missbrauchen, verstehen, zerstören, und so weiter. Nah, sama dengan di atas, ini penjelasannya. Nah, untuk membentuk kalimat, sekali lagi diingat, konjugasi kata kerja untrennbare Verben atau kata kerja yang tidak dapat dipisahkan. Harus selalu diingat bahwa kata kerja tersebut disesuaikan, konjugasinya disesuaikan dengan subjeknya. Artinya, untuk akhiran atau endung tetap seperti semula. Ich verkaufe, endung adalah e. Du st, jadi du verkaufst, dari kata verkaufen ya. RCS verkaufst, wir verkaufen, ihr verkauft, dan sie verkaufen. Endungnya tetap berlaku. Entah itu kata kerja yang biasa atau infinitif, ataupun kata kerja trennbar dan untrennbar. Nah, contoh-contohnya berikut ini. Yang pertama, B. Bezahlen. Ich bezahle für das Kleid 200 Euro. Atau empfehlen. Er empfiehlt mir ein Taxi zu nehmen. Ini harus ditambah dengan endung atau akhiran T. Enthalten. Die Flasche enthält Alkohol. Nanti contoh-contoh yang berikut bisa diperhatikan. Oke, ini yang terakhir, bagian contoh untuk untrennbare Verben. Hinterlassen. Ich
Ich hinterließe einen Nachtrag auf dem Tisch. Zerreißen. Ich zerreiße das Foto in kleine Stücke. Oke. Berikut ini adalah beberapa latihan yang kalian bisa coba untuk mengerjakannya di rumah. Frau akan kasih contoh di yang pertama. Ini jadi bitte bilden Sie die Sätze, bentuklah kalimat berikut. Artinya kalian cukup menyusunnya menjadi kalimat yang sempurna atau kalimat yang benar. Diingat, perhatikan kata kerjanya. Apakah itu berupa trennbar Verben atau untrennbar Verben. Jadi kata kerjanya kalau dilihat tadi, misalkan awalan for dia ada di trennbar Verben, maka kita membentuknya kalimat ini contoh seperti karena gunakan subjek wir, jadinya endungnya tetap en. Wir kommen heute um 10 Uhr vorbei. Oke, diulang. Wir kommen heute um 10 Uhr vorbei. Atau yang berikut kata kerja untrennbar. Di sini ada kata gewinnen. Tidak perlu dipisahkan. Endungnya pun tetap en. Jadi kita cukup menulis wir gewinnen das Fußballspiel. Nah, selanjutnya mungkin bisa dikerjakan ini sendiri di rumah. Oke, contoh yang kedua kita bisa lihat mungkin Frau bisa ambil kalimat atau kata kerja yang untrennbar. Nah, di nomor 11, bezahlen. Bezahlen merupakan kata kerja untrennbar atau kata kerja yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dia menggunakan kata tanya was karena ini memang bentuk kalimat tanya karena ada tanda tanya. Sedangkan subjek yang digunakan adalah ihr. Dengan demikian, ihr endungnya adalah T, maka kalimat ini yang menjadikan sempurna adalah was bezahlt ihr jetzt? Diulangi, was bezahlt ihr jetzt? Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan atau ditulis pada kolom komentar atau di messenger pribadi, pesan pribadi. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikut. Also, der Unterricht ist zu Ende. Vielen Dank für heute. Tschüss!